dari ibu itu tentang kerajaan si Guntur. Tentu ada berawal dan ada berakhir. Tidak mungkin kerajaan si Guntur ini hanya lahir begitu saja, ya. Tidak akan lahir begitu saja, awal dan akhir. Itu juga minta videonya lah untuk ibu. Jadi kadang-kadang juga apa juga nih. Baiklah, Ananda semua, tentu kita ada melatar belakangi kerajaan si Guntur ini. Di kerajaan si Guntur ini berawal dari adanya kerajaan Melayupura. Melayupura. Kerajaan Melayupura itu ibu kotanya Dharmasraya. Yang Dharmasraya sekarang menjadi nama kabupaten itu berawal dari nama kerajaan Melayupura zaman dahulu, abad ke-11-12. Jadi masa yang sangat lampau. Ibu sengaja mengangkat nama kerajaan untuk nama kabupaten ini dulu mengusulkan supaya orang tahu bahwa di tempat kita ini, di tepi Sungai Batanghari, ada suatu kerajaan yang sangat besar dahulunya, yang awal pertemuan antara kerajaan yang ada di Sumatera dengan kerajaan yang ada di Jawa. Jadi awal pertemuannya itu ada kerajaan Melayu. Itu namanya Melayupura, Dharmasraya. Itu awalnya dengan kerajaan yang ada di Jawa, Singosari. Jadi kerajaan Melayupura itu di mana pusatnya? Yaitu Candi Pulau Sawah pertamanya, bukan Candi Panangroco. Candi Pulau Sawah ini sudah berawal dari abad ke-7. Abad ke-7. Kemudian Candi Panangroco. Rambahan. Yang mana Rambahan diangkatnya Arca Amogapasa, hadiah dari kerajaan Singosari. Hadiahnya suatu Arca Amogapasa itu 1275 yang dinamakan ekspedisi Pamalayu. Jadi orang mengadakan acara Pamalayu mengingat kembali tahun 1275 yang lampau. Sejarah hubungan baik antara kerajaan yang ada di bumi Jawa, yaitu kerajaan Singosari waktu itu yang ada satu-satunya, dengan kerajaan Melayupura yang ada di Sumatera. Jadi kerajaan Melayupura abad ke-11-12 satu-satunya hanya Melayupura Dharmasraya. Seluruh Sumatera tunduk, seluruh Sumatera. Tidak ada kerajaan lain. Hanya satu-satunya di sini. Abad 11-12. Malah sampai kekuasaan ke Semenanjung Malaka. Yang Semenanjung Malaka yang bukan sekarang. Semenanjung Malaka zaman dahulu itu adalah semua negara tetangga kita. Brunei, Burma, Mantai, Singapura, Malaysia. Itu masuk ke kerajaan Melayupura zaman dahulu. Abad 11-12 itu. Kita satu dulu. Itu Melayu dulu. Namanya Melayupura. Di mana pusatnya? Itu Pulau Sawah ini dulu. Kenapa di Pulau Sawah? Lalu lintasnya Sungai Batanghari. Itu lalu lintasnya. Sungai Batanghari ini kecil seperti ini sekarang, tidak, besar. Tinggi airnya. Sehingga kapal-kapal itu sampai di si Guntur ini. Naik ke atas tidak bisa karena ada batu yang melintang di si Guntur ini, melintang di sungai itu, tidak bisa lewat ke sampai ke Pulau Punjung. Hanya sampai di sini, dia harus berhenti. Kalau mau melanjutkan harus dengan sampan lagi. Karena ada batu itu yang melintang hanya lebarnya 3 meter. Antara batu ini dengan batu ini, tidak bisa lewat. Makanya sinilah di tepi Sungai Batanghari, namanya di dalam bahasanya Das Batanghari. Berhubungan langsung dengan Jambi. Nah, itu kan ada kerajaan di peninggalan di Jambi
Candi apa? Muaro Jambi. Sudah pernah ke sana? Sudah ya? Candi Muaro Jambi yang sangat luas lagi dari kita. Kita ini hanya satu apa namanya nih tempatnya, ya satu kewalian lah ya, satu kewalian cuma. Kalau di Jambi itu berapa kecamatan itu? Itu adalah pusat ilmu pengetahuannya dulu. Itu pusat Candi itu adalah perguruan tinggi Nalanda di di Muaro Jambi. Itu sangat berhubungan di sini, karena pusatnya di sini, ibu kotanya di sini, di Damasraya ini, seperti besar betul. Ibu melihat peninggalan-peninggalannya waktu kecil berserakan di bawah rumah gadang ini dulu. Emasnya masih berserakan, keris-kerisnya, Mariamnya masih banyak berserakan waktu ibu kecil. Setelah kami tahu ada orang-orang apa namanya penada barang antik, itu kami jual. Orang mulai menjual-jualnya, penada barang antik jual. Begitu banyaknya dulu. Mariam itu tempat kami apa namanya tuh? Di sana. Sengaja anak-anak kecil itu naik ke sana. Kita nggak tahu nilainya. Kapan ibu tahu nilainya? Setelah ibu pergi tamat dari apa namanya? Tamat dari perguruan tinggi, ajak orang dinas pariwisata untuk pameran di Payakumbuh. Jadi ada stand Negeri Sembilan yang dipamerkan benda-benda sejarah dari kerajaan Seguntur. Benda-bendanya, Mariamnya, kerisnya, apanya. Saya punya ini. Nah tuh, jadi bapak itu tanya, ini siapa? Kami dari putri kerajaan Seguntur, kan gitu. Oh iya, silakan masuk. Dia cerita-cerita panjang di sana. Jadi ibu dikasihlah ilmu sedikit ya, ilmu sedikit untuk bisa mengangkat kerajaan ini kembali. Itu ibu tamat dari perguruan tinggi tahun 88, tahun 89 gitu. Dikasih ilmu sedikit, dikasih bimbingan oleh Bapak Ilkam 31 Datuk Lubuk dan orang bidang teknis museum nasional, museum Adi Tuarma. Dikasihlah ilmu-ilmu gimana gitu, menghargai. Jadi pulanglah ibu ke sini, ibu bilanglah sama nenek mama sama saudara-saudara bahwa benda yang hanya bisa fotonya itu bisa diharga mahal, bisa mahal, bisa pameran orang. Kita punya bendanya kok enggak bisa menghargai, kok malah dijual. Tolong mulai saat ini tolong ambil benda-benda yang berserakan, simpan. Ya itu ibu baru tahu juga semenjak adanya seperti itu, mulai itu. Nah itu awalnya ya. Jadi kerajaan Seguntur ini berawal dari kerajaan Melayu Pura Darmasraya ya. Baru masuk abad ke-14 itu ada masa tenggang. Apa namanya masa tenggang antara hampir kehancuran kerajaan Melayu Pura. Habis masa kerajaan Melayu Pura ini dijadikanlah kerajaan karena tempatnya di Seguntur, dinamakanlah kerajaan Siguntur. Jadi ada yang menyebutkan kerajaan Seguntur berasal dari Pagaruyung. Bukan. Kerajaan Seguntur berasal dari Melayu Pura Darmasraya. Kerajaan Pagaruyung berasal juga dari kerajaan Melayu Pura Darmasraya. Turunnya dua. Jadi ibu menganggapkan bahwa yang namanya tanduk kerbau yang diapakan itu adalah bercabang dua. Melayu Pura itu awalnya. Satu tetap di Seguntur, yang satu lagi menjadi Pagaruyung. Itu pendapat ibu. Itu pendapat saya. Karena di dalam itu hanya dua dulu cabang dari kerajaan Melayu Pura itu pecah. Habis masa kerajaan Melayu Pura, satu jadi kerajaan Seguntur, itu dari Pagaruyung. Dua itu. Jadi ibu mengambil kesimpulan itu. Bukan dari beradu kerbau. Itu pendapat ibu sendiri. Karena dalam silsilah itu hanya dua itu cabang. Setelah itu baru ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dari sini, dari Seguntur ini bercabang lagi kemana-kemana. Dari Pagaruyung bercabang lagi kemana-kemana. Tapi saling ising-ising. Nah itu sebetulnya. Jadi kerajaan Seguntur mulai dari Sultan Ali Fatullah. Nah kemudian
Sultan Abdul Jalil, kemudian Sultan Abdul Qadir, Sultan Aminuddin, kemudian Sultan apa lagi ya, Abdul, dia pakai Bemindo Ratu ya belakangnya. Terakhir Sultan Henry, Abu Bakar yang ke-7. Nah, Sultan Henry yang sekarang, Sultan Henry dia pakai Maharaja Diraja Sultan. Nah, pakai Sultan namanya sekarang kan Sultan Henry Tuanku Baginda Ratu. Jadi gelar kerajaan ini Tuanku Bagindo Ratu. Jadi ada ratunya sekarang melekat di sana, melekat di gitu. Seperti itu. Jadi selalu Maharaja Diraja. Jadi kerajaan Siguntur ini berasal dari Maharaja Diraja. Kan ada 3 anak Zulkarnain, raja sedunia itu ada 3. Maharaja Depang, Maharaja Diraja, Maharaja Alif. Jadi yang turun ke Indonesia pasnya di Siguntur adalah Maharaja Diraja. Ada orang, mana buktinya? Sama saya ada buktinya. Benda itu sampai sekarang kami simpan. Benda peninggalan Maharaja Diraja masih kami simpan. Itu. Jadi Maharaja Diraja ini di sini. Di Siguntur ini. Jadi dari dulu kerajaan ini memang ada pelindungnya gitu. Kalau ada orang waktu PRRI perang ya, PGRI. Itu kayak orang pusat itu mau nyerang di sini, kayak orang rame aja, untuk apa namanya tuh melawan. Nah, padahal orang tidak berapa, tapi nampaknya ramai, jadi takut orang masuk sini. Belanda pun takut masuk ke sini. Terakhir orang Belanda masuk ke kerajaan Siguntur dengan perjanjian Pelakat Panjang. Kenapa dengan Pelakat Panjang? Apabila masuk ke daerah Siguntur, kerajaan ini dulu meninggal, mati, kena kesaktiannya. Nggak bisa orang, kalau ada niat buruk orang masuk ke kerajaan Siguntur ini dulu, dia harus meninggal. Nah, nggak bisa masuk. Jadi akal Belanda gimana? Dibuatlah perjanjian dengan pemuka-pemuka adat di Padang, bernama Perjanjian Pelakat Panjang. Nah, jadi di dalam dibunyikan bahwa raja-raja di Minangkabau harus tunduk gitu. Oke, Belanda ada bunyinya, ada 3 perjanjian di situ. Jadi satu ada peluang, dengan itulah bisa masuk dia ke kerajaan Siguntur. Jadi itu sudah abad ke berapa tuh, 18 nggak salah. Abad 18. Nah, itu baru masuk Belanda ke sini. Kalau itu nggak bisa, kalau tidak ada perjanjian Pelakat Panjang itu tidak bisa masuk dulu ke Siguntur ini. Nah, begitu betul. Seperti itu. Jadi kerajaan Siguntur ini seperti itulah berdirinya sampai sekarang. Jadi apa namanya tuh? Kalau perbatasannya itu KT-nya ya, Kailia sampai Durian di Takbuk Rajo. Kalau kamu dia Pou Malintang dia, nah Pou di belakang si Junjung itu kekuasaannya setelah kerajaan sudah dibagi 2 dengan Minangkabau itu. Ini batasnya ke belakang. Kalau ke Sinannya Datuk Lubuk Langaliang, apa dah tahu Lubuk Langaliang? Datuk Payung Putih ya, Lubuk Langaliang kat Solo, daerah Solo Selatannya. Jadi dia berusaha di sini. Nah, ke Taluk Pantannya ada ke mana tuh? Ibu lupa tuh. Itu batas wilayah kerajaan Siguntur ini setelah namanya kerajaan Siguntur. Tapi ke waktu kerajaan Melayupura itu luas sekali, seluruh Sumatera sampai ke Semayuk, Malaka itu. Jadi kenapa lebih kecil? Jadi ini ada untuk Semenanjung Malaka, raja dari sini yang pertamanya memerintah sana. Ya. Siapa rajanya? Yaitu
Prameswara yang berangkat ke Semenanjung Malaka menjadi raja di Malaka. Asal dari sini. Ya. Masih ada lagi yang apa? Mau ditanya? Apakah perlu ada hubungan darah petak darah jingga? Belum ungkap studi. Ayo, silakan tanya. Boleh bertanya dulu dari sini. Nah, nanti sambung lagi. Kok Pak tanya nih? Anak tanya. Apa yang ingin ditanyakan? Boleh. Nah, tanyalah. Ya, Zil. Silakan Zil. Kuburan. Nah, ya. Itu masjid tua pertama sekali masuk Islam. Jadi pertama sekali masuk Islam sebetulnya masuk Islam di kerajaan Laipura dan Masaya itu abad ke-13. Jadi yang masuk Islam pertama kali adalah Sultan Prameswara yang bergerak Sultan Muhammad Shah bin Sora Iskandar Zulkarnain. Itu abad ke-13 itu. Sudah masuk Islam. Terus Adi Tuarman datang 1334 ini kembali lagi agama Hindu Buddha. Terus habis masa Adi Tuarman kembali lagi Islam. Nah, dilanjutkan oleh anak Prameswara, putra Prameswara. Jadi itu namanya Masjid Tuo. Di samping Masjid Tuo ada makam raja-raja. Jadi makam raja-raja zaman Islam, makam raja-rajanya di sini. Zaman Hindu Buddha, makam raja-rajanya di Candi Pulau Sawah. Jadi makam raja-rajanya itu abunya itu dibakar dulu, abunya itu dimasukkan dalam kendi, kendinya itu ditelumpukan. Itu ada di seberang sana. Di Candi di Candi Pulau Sawah itu. Di sini. Oh, sini banyak. Tapi yang jelas makam yang apa itu ada 17 makam raja-raja yang dulu. Makam kuno itu ada 17. Itu ya saudara-saudara ya, sekarang kan pada makam di sana. Dan apa lagi? Silakan. Dulu. Ada tanya oleh Apa? Boleh tanya. Nah, tak gali ilmunya enggak apa-apa. Untuk artefak peninggalan di mana Bu? Di apanya? Penyimpanan artefak peninggalan kerajaan. Peninggalannya di rumah Ibu karena di sini enggak aman. Karena ini banyak yang maling ini. Berarti di museum di belakang enggak di itu ada tapi berupa fotonya. Foto ya. Berupa fotonya tapi berupa bendanya tetap Ibu simpan di rumah. Dilihatkan boleh tapi gimana ya? Tadi kalau ada dikasih tahu ya memang kalau dilihatkan itu Ibu harus memandikan lagi setelah itu. Jadi kalau sudah dipegang-pegang harus dibersihkan lagi. Nah, enggak. Jadi kalau dia mau lihat aja enggak apa-apa. Kalau Bu lihat Bu, kalau dilihat tadi atau harus dibersihkan lagi. Dibersihkan lagi gitu. Dia memang agak susah perawatannya gitu. Jadi punya apa namanya? Aura gitu. Punya kekuatan. Jadi benda-benda itu punya kekuatan setelah di tangan Ibu dia punya kekuatan. Sebelumnya ya dia enggak punya apa-apa. Kayak benda mati aja. Setelah di tangan Ibu, benda itu Ibu bersihkan, Ibu rawat, akhirnya punya kekuatan. Jadi kalau dipegang-pegang itu kadang-kadang kita enggak beruduk ya. Itu dia enggak itu lagi. Harus dibersihkan lagi gitu. Kalau enggak dia berontak mau pergi gitu. Ya coba Ananda, ya enggak apa-apa. Apa yang mau ditanya? Benda-bendanya ada di foto-foto Ibu ada nanti dilanjutkan. Coba lihat dia yang foto apa? Ada berapa tuh di Instagram itu tuh. Ada. Instagram. Berarti kalau sekarang Bu hubungan dengan kerajaan Pagaruyung gimana Bu? Ya hubungan ya tetaplah terjaga.
Ya maksudnya di apakah ada di kerajaan Pagaruyung itu kita masuk di situ kan, kalau di kerajaan Pagaruyung itu kan ada banyak di bawahnya raja-raja kan. Nah, apakah di situ masuk kita di situ atau bagaimana? Kerajaan Sigintur. Ya biasanya kami kan saling kunjungi kalau ada yang meninggal di sini, dia pasti datang sini. Asal tahu, kalau ada yang meninggal di sana kami pasti berkunjung ke sana. Kalau ada baralek begitu juga. Saling kunjungnya ada rasa kaitan persaudaraan lah, karena satu turunan. Jadi di Pagaruyung itu ada 2 juga ini. Itu 2. Ada di sana itu Kampung Dalam namanya. Ada di sana itu kampung apa, satu lagi Melayu Kampung Dalam, satu Melayu Kampung Dare entah apa satu. Yang apa itu? Yang di Rumah Gadang apa namanya? Silindung Bulan itu. Jadi ada yang di Kampung Dalam itu yang lama. Rumahnya seperti ini juga bentuknya. Kampung Dalam. Nah, itu dia yang memiliki makam raja-raja itu, dia tuh, yang Kampung Dalam itu. Ada kuburan raja itu, Ya, nah, itu milik kuasa orang Kampung Dalam itu. Dekat Pohon Beringin tuh, Pak ya. Iya, mau Beringin itu. Nah, Batu Basure itu yang Kampung Dalam itu milik dia tuh. Jadi kalau kita mau tanya tentang Batu Basure, tentang makam raja-raja, itu harus ke Melayu Kampung Dalam. Rumahnya rumah Ibu Pola. Kampung Dalam namanya. Nah, di situ akan dapat ilmunya. Karena kalau kita berkunjung ke rumah Selindung Bulat, itu ndak dapat apunya gitu ada tentang itu tuh. Nah ini apa ini? Ini salah satu benda keris ya. Benda keris itu apa nama lagunya itu sama orang apa itu yang dipegang itu, orangnya kalau laki-laki itu disenangi orang, kalau perempuan dicintai orang. Ini kerisnya tuh. Ini kerisnya ini lambangnya Jawa nih nak. Lambangnya itu apa namanya nih? Ya, apa namanya tuh? Apa-apa Jawa itu, ukiran Jawa itu kita kan tidak punya ini. Ini bukan Minang kan? Kayak wayang ya, kayak wayang. Ya Jawa. Ada juga ini pernah orang Jawa itu di keris ini mau pergi tapi berpocang-pocang, lemarinya itu goncang terus setelah bapaknya meninggal. Jadi kerisnya itu mau pergi gitu, mau berangkat. Jadi bapak itu ada teman ibu, bapak itu dari kementerian, nanya sama ibu, Bunda Putri, dia panggil ibu Bunda Putri apa? Ini nanya ini, ada ibu ini keris di rumahnya itu mau apa namanya tuh tidak tenang, dia takut rumahnya, bapaknya udah meninggal kan gitu. Kerisnya itu mau berangkat aja gitu, mau pergi gitu. Jadi sering mau pergi malam-malam udah belentang-lentang gitu kan. Jadi gimana nih? Ibu jawab entah apalah. Ya oke. Coba saya lihat kan gitu. Padahal antara apa namanya mulut dengan otak itu enggak nyambung gitu. Mulut ibu itu muncul aja seperti itu. Padahal otak ibu enggak seperti itu kan. Mulut ibu ya kayak gitu. Spontan ya, Bu. Spontan aja kayak gitu. Padahal bapak itu udah nanya ke sana ke sini, siapa yang bisa menjinakkan keris ini, yang bisa mengapakan supaya jangan seperti itu kan, takut kita kan. Nah, spontan aja ibu kayak gitu. Tak masalah jadi beban sama ibu. Malamnya ibu ngomong bertengok, wah ini keris, coba fotokan lagi kan gitu. Coba fotokan lagi. Sama dengan keris saya, ini pasangan keris saya nih. Itu yang perempuannya kerisnya sana, ini ya laki-lakinya. Jadi di sana aja sudah tahu kita bahwa kerajaan Melayu Pura dengan kerajaan yang ada di Jawa itu sangat erat hubungannya. Tidak ada suatu apa namanya tuh hubungan perperangan, hubungan perpecahan, tidak ada. Kerisnya aja satu di Jawa, satu di sini. Pasang keris itu. Nah, ya karena mungkin ada hubungannya dengan ini,
gampang aja ibu jinakkan, ya udah bu zikirkan dari sini, ya tenang kerisnya sana. Mau pergi juga kerisnya lagi, enggak bu, udah aman, udah aman. Mau disimpan, ya ibu mau nyimpan, enggak usah, simpan aja sana kayak gitu. Mau kasihkan sama ibu. Enggak usah, simpan aja di sana. Ini nanti kan suatu bukti bahwa Saudaraan. saudara, ada persaudaraan antara kita dengan kerajaan yang ada di Jawa. Gitu. Ini banyak lagi keris itu. Nah ini dicoba juga nih. Kalau yang meriam kata ibu tadi masih ada bu? Itu kan sebelum ibu Sebelum sepertikan tahu ya? itu apa namanya tadi bahwa benda-benda itu sangat berharga. Kiranya malamnya sudah diangkat Udah sama dijual? orang, dijual. Jual kiloan ya? Dijual kiloan. Sekarang ada di Museum Adi Tiawarman. Oh ada Pak. Adi Tiawarman. Mau berangkat ke Malaysia, ditangkap benda-benda hasil yang dijual-jual itu satu mobil pra itu. Mau berangkat ke Malaysia karena benda-benda ini tidak ada di Malaysia, yang ada di Indonesia ini. Nah, Kalau yang arca itu gimana bu? arca mana? Ada yang dibawa ke Jawa tuh. Arca Adi Tiawarman, Arca Amogapasa, ya. Arca Adi Tiawarman itu diangkat dari Sungai Lansek, Candi Padang Roco. Jadi nama Candi Padang Roco diambil adalah dari nama patung Adi Tiawarman itu sama orang kampung si Rocok yang sedang tertidur, Rocok. Nah jadi Arca Bairawah, namanya Arca Bairawah Adi Tiawarman itu adalah sama orang kampung si Rocok. Jadi dinamakanlah Padang Rocok, Padang Roco. Nah, jadi dari Padang Roco menjadi Padang Roco, Candi Padang Roco. Nama itu diambil dari saya itu sudah raja keberapa itu. Karena kalau diselusuri dari abad ke-7 ibu enggak tahu. Tapi kalau diselusuri dari abad ke-10, karena dari abad ke-10 ibu dapat raja-rajanya ya. Kalau dari abad ke-10 Adi Tiawarman itu raja keberapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kedua Bu, raja ke-7 di kedua Darmasraya. candi Pulau Sawah sama candi Padang Roco itu pembangunnya siapa bu? Pembuat candi Padang Roco dan Pulau Sawah. Kalau pembuat candi Padang Roco Tribuana Mauli Warmadewa, kakek Adi Tiawarman. Jadi kakek Adi Tiawarman itu anak Tribuana Mauli Warmadewa itu adalah Darapeta Darajingga. Dari Darapeta Darajingga ini, itulah dinamakan Ekspedisi Melayu. Ekspedisi Melayu itu dulu datang pasukan dari Singosari mengadakan hubungan baik, bukan perperangan. Ini yang payah ibu meluruskan sejarah ini dengan dengan anggota-anggota ibu di media sosial ini meluruskan sejarah sangat susah. Jadi dia katakan peperangan. Kalau peperangan mana ada hadiah dibawa dari Singosari. Ini hadiah Arca Amogapasa karena orang itu agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha itu menghormati, mengagumi arca. Jadi dibawa Arca Amogapasa dan arca lainnya yang kecil-kecil itu ada 16 arca dibawa ke bumi Melayu Pura Darmasraya, diserahkan ke Tribuana Mauli Warmadewa untuk menjalin hubungan baik ini. Kalau raja, anaknya, putrinya pasti mau dikawini dengan seorang raja pula atau putra-putra raja, bukan sebagai tawanan Darapeta Darajingga, tapi merupakan untuk melanjutkan hubungan baik tadi. Nah, jadi untuk melakukan hubungan baik Darapeta dengan Darajingga inilah yang menjalin hubungan. Kawin pergi ke Jawa yang diiringi Gajah Mada. Ini susah juga ibu meluruskan nih. Gajah Mada berasal dari Melayu Pura Darmasraya. Ini susah juga ibu meluruskan sejarahnya. Banyak tantangan. Jadi ibu tantang gimana?
Gajah itu kalau bahasa sebut badan besar. Mada bahasa si guntur kata ibu. Orangnya tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Itu buaya situ, jampai gitu, itu imau situ, hanya pai gitu. Tantangan itu yang senang bagi dia. Itu merupakan hal yang sangat bagus bang dia. Makanya dia digalakan Mada. Badannya besar, gajah. Jadi berasal dari sini. Ayah ibu meluruskan itu. Sangat susah. Akhirnya, oh dari ini katanya. Adakah bahasa Gajah Mada di sana? Gitu kan? Yang bahasa gajah itu hanya di Sumatera. Mada itu hanya di bahasa si Guntur katanya. Nah, enggak bisa jawab lagi. Baru diam. Profesora juga susah ibu, meyakinkan ke Profesora bahwa tidak berasal dari Damastraya. Susah juga meyakinkan orang-orang, ya seluruhnya banyak pendapat kan di Indonesia ini, malah sampai ke Semenanjung Melaka sana. Gimana meyakinkan itu? Di Singapura orang membuat patung itu Prameswara itu. Apa nama patungnya itu di kota Singapura itu dengan gagah berani gitu, patung Prameswara. Saya tanya sama dia, Anda raja, Anda siapa? Prameswara yang Anda agungkan? Ya benar. Siapakah bapaknya? Siapakah ibunya? Berasal dari mana? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Siapa bapaknya Prameswara? Berasal dari mana? Nggak bisa jawab dia. Nah, ibu jelaskan. Prameswara berasal Melayupura, Dharmasraya. Kenapa ibu? Saya punya stempelnya sama saya. Dia sebelum berangkat ke sana dia sudah menjadi raja di Melayupura Dharmasraya kan? Sudah menjadi raja di Dharmasraya. Stempelnya masih saya pegang, gitu. Baru diam. Kalau tidak seperti itu, ya. Dia berangkat ke sana karena membagi kekuasaan. Setelah datang Adi Torman ke Melayupura Dharmasraya, Adi Torman memerintah Sumatera, Pulau Sumatera lagi. Semenanjung Melaka diperintahi oleh Prameswara. Berbagi dua. Itu terjadi pada abad 13. Jadi abad 13, jadi abad 11-12 itu sampai ke Semenanjung Melaka. Abad 13 sudah berbagi. Sumatera itu sudah Adi Torman. Semenanjung Melaka itu sudah Prameswara. Itu sampai pertengahan abad ke apa tuh? 12 sampai ya 1334. Nah, 1334 itu terjadi. 1334 itu sudah berbagi. Sudah mulai berbagi dua, udah kecil. Akhirnya makin kecil. Nah, seperti itu. Jadi itu pada Roco itu Adi Torman. Arca yang termegah di Asia Tenggara. Arcanya tingginya berapa? 4 meter 60 cm. Ibu yang di Museum Nasional ada Ibu Intan ingin betul tentang sejarah Arca Bhairawa Adi Torman ini. Berangkat dari Museum Nasional mencari ibu. Dulu tahun berapa itu? Pokoknya sebelum tahun 2000 lah. Sengaja berangkat ke Padang, ibu juga berangkat dari sini ke Padang. Bertemu di di Adi Torman, Museum Adi Torman, bertemu sana. Kalau Candi Padang Mombiak itu Bu? Candi Padang Mombiak itu persatuan dari sini, kesatuan. Jadi satu kesatuan apa namanya tuh? Kerajaan itu tadi ada berasal dari sini juga Bu? Iya, satu kesatuan. Ada namanya Candi Pulau Sawah, Candi Padang Roco. Itu jaraknya Candi Padang Roco kan 4 km. Ke Rambahan jaraknya paling 3 km. Di sana diletakkan Arca Amogapasa di Rambahan dulu. Lihat Candi Pulau Sawah. Kakek Lubuk Bulang. Mombiak ikut di dake lapangan bola Siguntur. Ada 2 km ke dalam. Jadi satu kesatuan.
tidak itu si rajanya, ini siapa rajanya, satu kesatuan. Bu, Ya, kalau darah peta, darah jingga itu tadi apa, Bu? Darah Peta, Darah Jingga merupakan putri dari Raja Tribhuwana Mauliwarmadewa. Jadi waktu ekspedisi Melayu tadi, dua putri ini pergi ke Jawa yang diiringi Gajah Mada tadi. Dari Dharmasraya dengan kakaknya. Kakaknya satu kakak laki-laki. Pergi ke Jawa. Ada di Jawa pemberontakan Sora. Ini dari kerajaan sini. Saudara laki-laki Darah Peta, Darah Jingga ini belum terungkap sama orang lagi bahwa Sora ini berasal dari sini. Berangkat ke Jawa, sampai di Jawa kerajaan Singosari sudah runtuh. Yang ada waktu itu kerajaan Majapahit. Dua putri ini dibawa oleh Gajah Mada ke Majapahit. Di Majapahit dikawini oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit. Dari keperkawinan dengan Raja Majapahit lahirlah siapa? Jaya Negara. Lahirlah Tribhuwana Tunggadewi menjadi raja di Majapahit, menggantikan Raden Wijaya di Majapahit. Nah, Putri Tunggadewi gantikan Jaya Negara. Dia seorang putri satu-satunya perempuan menjadi raja di Majapahit. Cantik jelita. Ya. Dari Darah Peta, dari Darah Jingga lahir Adityawarman. Adityawarman lah yang kembali ke sini. Itu raja yang ketujuh itu. Kalau ibu urutkan, raja yang ketujuh menjadi raja di Melayupura Dharmasraya. Raja pertama di Minang, Kabau. Nah, ketujuh di Dharmasraya. Seperti itu. Itu dia. Oh, dia selir, ibu bantah. Ibu yang satu-satu pembantah ini, pembantah. Satu-satunya perempuan yang pembantah. Lawan ibu laki-laki semuanya. Tidak mau ibu berkatakan selir. Nah, sejak itu saya tidak terima dikatakan Darah Peta dengan Darah Jingga seorang selir. Kenapa? Karena di kerajaan Majapahit dia diberi gelar kehormatan. Apa gelarnya? Darah Peta itu Putri Indraswari gelarnya. Darah Jingga Sira Alkidewa gelarnya. Diberi gelar, apakah seorang yang diberi gelar selir? Tidak. Tak mungkin kan? Anak-anaknya dididik dari kecil sehingga bisa menjadi raja. Dididik ilmu pengetahuan, dididik agama, dididik kanuragan, dididik semuanya, dididik di kerajaan. Kalau anak selir tidak kan istimewa. Jadi yang istimewa itu adalah orang-orang yang dihargai, dihormati. Orang Bali, dilihatkan fotonya sama orang Bali, masih memperingati 5 tahun yang lalu, masih memperingati meninggalnya Darah Peta. Hindu 5 tahun yang lalu masih memperingati meninggalnya Darah Peta. Jadi bundanya orang Bali, agama Hindu Buddha itu adalah Darah Peta. Dari Darah Peta itu dari mana? Dari Sumatera. Sumateranya di mana? Di Sumatera Barat. Sumatera Baratnya Dharmasraya. Dharmasrayanya mana? Siguntur. Kenapa ibu tahu? Ada bunda juga di sana. Bunda sana dinamakan Bunda apa ya? Dia juga spiritualnya tinggi ya. Spiritualnya tinggi. Jadi yang tak tertangkap sama kita ini, dia bisa nangkap juga. Nah, dia bisa nangkap juga. Seperti ibu yang tidak ketahui sama orang, ibu tahu kan gitu. Di mana tahunya itu udah jelas. Ada yang beritahu gitu. Nah, kenapa? Saatnya sejarah ini harus dibuka terang benderang. Tidak boleh ditutup-tutup. Harus dibuka. Kalau masih ditutup, tentu kita ini akan dikelabui sejarah yang
salah juga. Nah, harus sejarah ini harus dibenarkan. Nah, betul-betul diluruskan. Diperingati. Jadi ya kontak Ram, Bunda Ram namanya di Bali itu, dia masih agama Hindu. Dia masih agama Hindu. Ya. Nah, dia kirim fotonya hari memperingati meninggalnya Dara Peta di candi itu.